Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya dilancarkan. Amin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mereview sebuah game dari International Master Iren Karisma Sukandar, seorang pecatur wanita andalan Indonesia. Saat ini ia bermain dalam turnamen Gibraltar Chess Festival. Lawannya saat ini Bualia dari kebangsaan Zambia. Game ini berlangsung dalam 31 langkah, dimainkan pada round kedua. Putih menjalankan permainan dengan diawali pion D4. Nah, di sini Iren Karisma membalas dengan kuda raja dikembangkan. Kuda ke F6. Pion C4, pion E6. Di sini kuda C3 dan gajah ke B4. Sebuah pembukaan Nimzo Indian Defense. Dilanjutkan dengan pion E3. Di sini hitam, Iren langsung rokade sayap raja dan gajah terang dikembangkan. Langsung pion D5 menantang pion pusat, tetapi kuda G ke E2. Langsung juga menjalankan pion kembali, pion C5 menantang pion pusat, tetapi diabaikan. Putih langsung rokade pendek. Kuda menteri dikembangkan, barulah pion mengancam gajah. Tetapi di sini Iren melakukan memukul pion D dengan pion C, melakukan pertukaran pion. Pion terlebih dahulu memukul pion. Di sini lagi-lagi Iren melakukan pertukaran pion. Pion memukul pion. Di sini gajah memukul pion. Terdapat pion lemah dari putih yang ada di petak D4 ini. Lalu Iren menarik gajahnya ke petak D6. Dilanjutkan dengan pion H3. Iren membalas pion H6, juga bermaksud dengan mencegah gajah menduduki petak G5 ini. Ya, di sini dicegah. Maka dari itu putih membalas dengan menteri D3. Dilanjutkan pion E5, tetapi di sini menolak melakukan pertukaran pion, melanjutkan pion D5 mengancam kuda ke E7. Dilanjutkan dengan kuda langsung ke G3. Iren menjalankan pion A6 terlebih dahulu, mencegah kuda ataupun gajah menduduki petak dari B5 ini. Lalu menjalankan pion A4. Barulah Iren melakukan bermanuver dari kuda E ke petak G6. Putih melanjutkan dengan pengembangan gajah. Petak gelap, gajah E3. Iren melanjutkan dengan gajah juga, dengan gajah D7. Sebuah pengembangan perwira, di mana perwira-perwira mereka sudah terhubung, dan di sini Iren tinggal menghubungkan kedua bentengnya. Maka dari itu gajah terlebih dahulu dikembangkan. Di sini putih menarik gajahnya dan menteri maju ke petak A5. Ya, benteng terlebih dahulu ke petak C8 yang disusul dengan menteri ke petak A5 nantinya. Di sini benteng F digeser, barulah menteri ke petak A5 menghubungkan kedua benteng. Di sini gajah ditarik mundur mengancam menteri secara tidak langsung menteri ditarik B6. Kuda diadu, Iren menerima, kuda pukul kuda. Dipukul menggunakan kuda, langsung gajah membining kuda. Ya, setelah langkah ini putih melanjutkan dengan pion A5 mengancam menteri, tetapi kuda dipukul menggunakan gajah, melakukan ancaman juga terhadap menteri. Terlebih dahulu benteng memukul gajah, barulah menteri ditarik D8. Di sini benteng digeser ke petak G4 mengancam kuda, menteri melindungi kuda, dan gajah digeser C3.
mengancam menteri secara tidak langsung. Di sini kuda melakukan ancaman terhadap menteri. Menteri digeser, pion H5 mengancam benteng. Benteng ditarik mundur, menteri H6. Kesalahan dari Bualya menjalankan benteng ke E1, yang mana maksudnya dari Bualya ini yaitu dengan mengaktifkan benteng. Ini adalah langkah blunder, yang mana harusnya menjalankan pion ke H4 untuk mencegah pion H5 ini maju. Ya, tetapi di sini Iren melakukan langkah yang luar biasa, mengancam menteri terlebih dahulu menggunakan pion F5. Menteri digeser, barulah Iren menjalankan pion H5 mengancam benteng. Benteng ditarik, geser ke petak F3. Lalu pion maju. Di sini Bualya harus memukul kuda, sebab bila tidak memukul kuda, katakanlah petak satu-satunya dengan menggeser benteng ke petak E3, maka Iren akan mengancam skakmat dengan menggeser menteri ke petak G5, ancaman terhadap pion. Bila pion maju, maka ini akan sangat berbahaya. Kuda akan memukul pion dan terjadi serangan yang sangat berbahaya. Sebab itu, Bualya memakan kuda menggunakan benteng. Di sini, menteri memukul benteng, ancaman terhadap skak di petak H2. Di sini Bualya menjalankan dengan benteng E3. Entah apa yang Bualya pikirkan. Di sini langsung Iren melakukan skak. Terpaksa raja digeser. Dan setelah gajah, ya benteng terlebih dahulu ke F7. Gajah ini diadu, tetapi Iren menolak menjalankan pion F4. Ya teman-teman, tepat di langkah ini Bualya menyerah, sebab bila dilanjutkan, katakanlah di sini dengan benteng memukul pion, maka Iren melakukan skak. Langkah satu-satunya, raja digeser. Di sini F3 skak. Bila dipukul, maka akan sangat berbahaya. Sebab itu, katakanlah raja naik ke E3, maka pion ini akan promosi dan dapat dipastikan Iren menang. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ulasan dari partai Grandmaster, ya calon Grandmaster dari Indonesia yang saat ini masih bertitel International Master, Iren Karisma Sukandar. Baik teman-teman, apabila teman-teman menyukai video ini dan terus dukung agar percaturan di Indonesia tetap maju dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe.